Terus pasti sudah siap semua dong ya. Nah, oh iya, Cece lupa. Cece mau mengucapkan happy birthday buat teman-teman semua yang berulang tahun di bulan ini. Semoga kalian semua selalu mendapatkan berkat yang baru daripada Tuhan Yesus. Tema minggu ini adalah Fire to Confirm the Call. Mengisahkan tentang Musa dan semak yang terbakar. Apa itu ya? Bible fact. Semak duri berapi atau semak duri menyala dalam bahasa Inggrisnya adalah burning bush. Adalah suatu objek yang digambarkan dalam kitab Keluaran, terutama di Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 dalam Alkitab dan Perjanjian Lama. Peristiwa munculnya semak duri berapi itu terjadi di Gunung Horeb pada waktu Allah pertama kali berbicara dengan Musa dan menugasi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Apa itu? Tanah Kanaan. Makanya kalian ikuti ibadah ini ya, biar kalian tahu lebih banyak lagi tentang kisah Musa dan semak yang terbakar. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, sebelum mulai ibadah, aku mau berdoa ya buat teman-teman semuanya. Ayo, semuanya yang di rumah, di mana saja kalian berada yang ikuti ibadah ini, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami dan mengikutinya dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Hai semuanya adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Wis pintar, sehat-sehat semua teman-temannya di rumah. Kamu gimana kabarnya, sehat? Sehat kan? Sehat. Kak Koi sehat? Wah, sehat Kalisa, Oke puji deh. Tuhan. Kalisa? Puji Tuhan sehat banget kakak. Nah adik-adik sekarang kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelum mulai ibadah kita mau perkenalan dulu nih. Karena kita ada teman baru. Coba kenalin teman kamu sama teman-teman kamu di rumah. Salam teman-teman, kenalin nama aku Nathan. Aku kelas 6 SD. Oke, namanya Nathan, kelas 6 SD. Kelas 6 Oke. SD. Sekarang Nathan pimpin doa, kita mulai ibadah ya. Oke. Oke, siap. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah ini supaya lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati Kalisma, Kak Oi, dan Nathan yang akan membawakan praise and worship bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik hari ini kita mau bersemangat muji Tuhan ya Kak. Oke Ya, Tan? semangat. Semangat, katakan semangat. 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 Yuk kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo. Yuk tepuk tangannya adik-adik sama-sama yuk. Siapa yang masih ingat gerakannya? Pakai ingat gerakannya ya. Ingat dong Kak. Oke, sip. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat ya. Oke deh, yuk sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Yuk kakak undang kalian untuk duduk yang rapi, lipat tangan, tutup matanya yuk. Kita mau nyanyi. How I Love You Lord. Tutup matanya semua adik-adik yuk. I love you,
kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo adik-adik ikuti kakak berdoa hari ini. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya terima kasih ya untuk segalanya. untuk segalanya. Tuhan, Tuhan, kami sayang Engkau, kami sayang kami Engkau, cinta Engkau, kami cinta kami Engkau, mengasihi-Mu Tuhan. kami mengasihi Terima kasih ya Terima kasih ya untuk hari ini. untuk hari Kau ini. sudah Kau sudah pimpin Pimpin ibadah kami. ibadah Sekarang kami Sekarang kami mau mendengar mau mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Berikan kami Berikan kami telinga yang baik telinga yang agar baik kami agar kami mendengar mendengar firman-Mu firman-Mu dengan benar. dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami Yesus, sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Pasti kalian sudah siap dong untuk belajar firman Tuhan. Udah siapin Alkitab, buku catatan, serta alat tulisnya. Nah, kalian mencatat ya untuk firman Tuhan yang disampaikan kakak kali ini. Karena supaya nanti kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi buku catatan kalian. Oke, sudah siap ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan kali ini. Nah, cerita firman Tuhan kali ini kita akan belajar dari ketaatan seorang Nabi Musa. Nah, siapa yang sudah pernah dengar cerita Nabi Musa? Nah, Musa, ia adalah seorang Israel adik-adik. Tetapi Musa tumbuh dan dewasa di istana Mesir. Kok bisa ya? Iya, karena ketika Yusuf yang ketika itu ia membantu pemerintahan bersama dengan Firaun, Raja Mesir untuk memimpin Mesir, ia telah mati. Nah, Raja Firaun ini menjadi takut dan khawatir adik-adik. Kalau saja nanti ke depannya ada orang Israel lagi yang akan menjadi pemimpin bahkan raja di tanah Mesir. Dia nggak mau posisinya itu tergeser atau digantikan. Sehingga Raja Firaun memerintahkan untuk semua bayi laki-laki orang Israel untuk dibunuh. Wah, jahat banget ya. Nah, ketika itu Nabi Musa masih bayi adik-adik. Lalu ibu dari ibu Musa gak mau kalau anaknya itu mati dibunuh. Ia mau supaya anaknya tetap hidup dan selamat. Dan ia menemukan cara, yaitu ia memutuskan untuk menaruh bayi Musa ke dalam keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Ketika ia telah menaruhnya di tepi sungai, saat itu putri Firaun melihat bayi tersebut, yaitu bayi Musa di dalam keranjang di sungai. Nah, putri Firaun melihat dan berbelas kasih sehingga ia memutuskan untuk merawat bayi Musa. Nah, oleh karena itu Nabi Musa tumbuh dan menjadi dewasa di istana Mesir adik-adik. Ketika ia telah dewasa, ia tahu bahwa ia adalah seorang dari orang Israel. Nah, tetapi di Mesir itu ia melihat bahwa orang-orang sebangsanya, orang-orang Israel itu diperlakukan sangat tidak baik. Orang-orang Israel yang ada di Mesir disiksa, dianiaya, disuruh kerja paksa. Bahkan ada dari mereka yang tidak diberikan makan adik-adik oleh Raja Mesir. Melihat hal itu, Musa gak terima bahwa orang-orang sebangsanya diperlakukan seperti itu. Suatu ketika ia melihat jelas di depannya ada seorang Israel yang disiksa oleh orang Mesir. Nah, Musa marah melihat hal itu. Ia gak mau orang sebangsanya diperlakukan seperti itu. Ketika ia marah, lalu ia membunuh orang Mesir itu. Dan setelah ia membunuhnya, Musa dicari adik-adik dan Musa berusaha untuk sembunyi supaya tidak ditemukan. Akhirnya Musa pun melarikan diri pergi ke Midian. Nah, di Midian Musa bekerja sebagai gembala kambing domba. Ketika ia mengembalakan
kambing domba ke gunung Horeb, ia melihat semak berduri yang menyala api. Nah, ternyata itu adalah malaikat Tuhan adik-adik dalam rupa semak duri yang menyala. Ketika Musa melihat itu, lalu Tuhan memanggil, "Musa, Musa." Nah, Musa menjawab, "Iya Tuhan." Lalu Tuhan bilang, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Akulah aku." Tuhan bilang gitu. Lalu Tuhan meminta Musa, "Musa, lepaskanlah kasutmu dari kakimu itu, karena tanah yang engkau injak ini adalah tanah yang kudus." Lalu Musa melepaskan kasutnya adik-adik. Ia menuruti perintah Tuhan. Ketika itu Tuhan berbicara kepada Musa, "Musa, aku telah melihat penderitaan bangsaku. Aku telah melihat penderitaan dari bangsa Israel di tanah Mesir. Dan aku mau supaya engkau membebaskan bangsaku, bangsa Israel dari tanah Mesir." Wah, tapi di sini Musa gak percaya diri adik-adik. Dia juga merasa takut. "Tuhan, gimana caranya untuk aku bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Apakah mereka akan percaya bahwa Tuhan telah berbicara kepadaku?" Lalu Tuhan bilang kayak gini ke Musa, "Musa, apakah yang ada di tanganmu itu?" Lalu Musa menjawab, "Tongkat Tuhan." Lalu Tuhan meminta Musa untuk melemparkan tongkat itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tongkat Musa menjadi ular. Tuhan bilang gini, "Musa, buatlah mukjizat ini di depan bangsa Israel, supaya mereka percaya kepada engkau bahwa engkau telah diberi kuasa dari Tuhan Allahmu untuk membawa mereka terbebas dari perbudakan Mesir." Tapi Musa masih gak percaya diri adik-adik. Musa masih bilang gini, "Tuhan, kalau mukjizat tadi telah aku lakukan tapi bangsa Israel masih tetap tidak percaya kepadaku, gimana?" Nah, lalu Tuhan bilang lagi ke Musa, "Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam sakumu." Lalu Musa mengikuti perintah Tuhan. Ia masukkan tangannya ke dalam sakunya. Lalu Tuhan bilang, "Keluarkanlah." Ketika dikeluarkan, tangan Musa menjadi kusta adik-adik. Semuanya menjadi putih. Wah, lalu Tuhan bilang lagi, "Sekarang masukkan kembali tanganmu ke sakumu, lalu keluarkan." Ketika Musa telah keluarkan lagi, tangannya telah sembuh kembali. Tuhan bilang gini, "Ketika mukjizat yang pertama engkau lakukan, mereka tidak percaya, lakukanlah mukjizat yang kedua itu. Maka pasti bangsa Israel akan percaya kepadamu dan mau mengikuti perintahmu." Tapi di sini Musa masih tetap tidak percaya diri adik-adik. Dia masih bilang gini, "Tuhan, tapi aku ini gak pandai berbicara. Aku bingung apa yang harus aku sampaikan kepada bangsa Israel. Apakah mereka akan percaya nantinya kepadaku?" Lalu Tuhan bilang gini, "Musa, aku akan menyertai engkau dan aku akan menyertai lidahmu sehingga engkau akan tahu apa yang harus engkau katakan kepada bangsa Israel sehingga mereka percaya kepadamu." Ketika itu juga Tuhan meminta Musa untuk mengajak Harun kakaknya. "Harun, bukankah ia pandai berbicara? Ajaklah ia bersamamu untuk pergi kembali ke Mesir dan membebaskan bangsaku Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir." Nah, ketika itu Musa akhirnya taat adik-adik kepada Tuhan. Ia dengar perintah Tuhan dan ia melakukan hal itu. Ia mengajak kakaknya Harun untuk kembali lagi untuk kembali ke tanah Mesir dan membawa bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan betul adik-adik, Tuhan menyertai Musa dan Harun selalu. Tuhan melindungi mereka. Tuhan tetap menyertai mereka sehingga mereka mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kali ini kita belajar ya bahwa ketika kita mau taat dan dengar akan perintah Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan melindungi kita, bahkan memberikan kita hikmat sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita boleh melakukan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Asalkan kita mau apa tadi? Taat dan juga percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kita ketika kita mau mengikuti perintah Tuhan. Amin. Siapa yang mau taat di sini? Kakak juga mau taat sama Tuhan. Nah, ketika kita taat, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita semua. Ya, adik-adik boleh tutup Alkitabnya, lipat tangan kalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan kali ini. Tuhan, kami sudah belajar ketaatan dari Nabi Musa. Tuhan, kami mau percaya bahwa ketika kami melakukan perintah yang diminta oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kami. Tuhan pasti akan melindungi kami dan Tuhan pasti akan memberikan kami hikmat supaya kami mampu melakukan setiap keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau selalu percaya dan yakin bahkan taat kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperolehkan hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Amin. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui Bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kakak hari ini mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di bulan ini, di bulan September. Nah kalau ada adik-adik yang berulang tahun di bulan ini, kakak undang yuk bangkit berdiri. Kalau kamu merasa kamu ulang tahun nih di bulan ini, oke, kakak akan berdoa buat kamu, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat teman-teman kami, adik-adik kami yang Tuhan tambahkan lagi usianya di bulan ini, di bulan September. Terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat bukti kasih Tuhan atas setiap hidup mereka. Biar di tahun ini, di bulan ini, mereka yang berulang tahun ditambah-tambahkan berkat daripada Tuhan. Berkat kesehatan, pemeliharaan Tuhan, masa depan yang indah ada di tangan Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Tuhan akan tetapkan mereka di dalam rencana Tuhan. Dan hidup mereka terus diberkati Tuhan. Apapun yang mereka inginkan Tuhan akan berikan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan akan buat berhasil segala sesuatu yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kak ucapin selamat ulang tahun buat kamu semua yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati.